Hai hai, shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Oke, hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita bersyukur dan berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bersyukur buat kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami dan di malam tadi. Sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dikenal dari ucapannya. Diambil dari Hakim-Hakim 12 ayat yang keempat sampai 7. Adik-adik, bagaimana cara kita mengenal seseorang dan dari suku atau bangsa manakah ia berasal? Kira-kira kalian bisa tahu nggak ya? Hanya dengan melihat saja. Kalian bisa mengenalnya dari bentuk tubuh atau warna kulitnya. Bisa juga dari pakaian yang dipakainya. Dan yang paling mudah adalah memperhatikan lagat bicara atau bahasanya. Biasanya mereka mempunyai bahasa dan gaya bicara yang khas, sehingga adik-adik dapat mengenalnya. Misalnya orang-orang yang berasal dari suku Jawa, dengan bahasa Jawa dan gaya bicara yang khas. Tahu ya adik-adik bisa bedain yang mana yang berasal dari suku Jawa? Nah, begitu juga dengan orang-orang Maluku, orang-orang Batak, semua dengan gaya bicara yang berbeda-beda. Di Alkitab ada diceritakan waktu Yefta berperang melawan orang-orang Efraim, ia ingin pengikutnya tidak salah menyerang lawan. Karena orang-orang Efraim mempunyai warna kulit, bentuk tubuh, maupun cara berpakaian yang sama dengan mereka. Bagaimana Yefta dapat mengenali mereka? Nah, kira-kira gimana ya adik-adik? Punya ide nggak? Ternyata idenya adalah dengan memperhatikan gaya bicaranya. Yefta tahu kalau orang-orang Efraim tidak bisa mengucapkan kata shibolet dengan benar. Orang-orang Efraim itu selalu mengejanya dengan sibolet. Nah, dengan cara itulah Yefta dan pengikutnya mengenali dan mengalahkan orang-orang Efraim. Nah, adik-adik dan kakak harus belajar mengucapkan kata dengan benar. Salah mengucapkan kata bisa-bisa akibatnya hal yang merugikan. Selain itu, kita harus berhati-hati supaya ucapan kita itu tidak menyakiti hati teman-teman kita. Kita harus perhatikan bagaimana kita berbicara, bagaimana kita ngobrol sama orang supaya orang itu tidak salah mengerti dan malah ujung-ujungnya tersakiti. Jadi kita harus menjaga omongan kita supaya kita bisa memberkati orang dan bukan malah merugikan orang lain. Oke adik-adik, siap? Nah, yuk kita sama-sama berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajarkan setiap kami untuk menjaga lidah kami, menjaga mulut kami dan perkataan kami, supaya yang keluar dari mulut kami itu kata-kata berkat dan bukan merugikan orang lain. Terima kasih Tuhan, kami siap menghadapi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, di bawah ini ada ayat yang kita sama-sama bisa hafalkan yang diambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-14. Kakak bacain ya. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sekali lagi, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dihafalin ya, cuma sedikit kok. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.